Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi, Python Mania. Ya, tetap semangat belajar khataman Python kita kali ini. Kita sudah memasuki halaman yang ke berapa ini? 245. Ya, wah ini merupakan sesuatu yang proses perjalanan yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke episode yang ke-36. Baik, kita lanjut aja. Kita mulai ya. 8.2.5. The concatenation and repetition operator. Jadi operator penggabungan dan operator pengulangan. You can join or concatenate to string by using the concatenation operator plus ya. You can also use the repetition operator star ya to concatenate the same string multiple times. Here some example. Jadi Anda dapat menggabungkan atau mengkonkatenasi ya dua string dengan menggunakan operator penggabungan ya, yaitu plus ya. Anda juga dapat menggunakan operator pengulangan bintang untuk mengkonkatenasi string yang sama beberapa kali, bisa menggabungkan. Berikut beberapa contohnya. S1 welcome, S2 Python, maka S3 sama dengan S1 plus to S2, maka ketemu welcome to Python S3-nya. Sedangkan S4 3 dikalikan S1, maka jelas S4-nya welcome, welcome, welcome. Dan S1-nya welcome dikalikan 3. Kalau misalnya S5-nya S1 kalikan 3, maka S1-nya welcome kalikan 3. Welcome, welcome, welcome sama sebenarnya ya. 3 kali S1 atau S1 kali 3 sama. Note that catat bahwa 3 kali S1 dan S1 kali 3 have the same effect, memberikan efek yang sama ya. Baik, 8.2.6. The in and not in operators. You can use the in and not in operators to test whether a string is in another string. Here some example. Jadi Anda dapat menggunakan operator in dan not in untuk menguji apakah sebuah string itu di dalam string lainnya. Itu kata kuncinya ya, di dalam string lainnya. Kemudian berikut beberapa contohnya. S1 welcome, com in S1 cek true ternyata karena com ini sama com ada. Kemudian com not in S1 false karena apa? Karena dia ada. Oke. Here is another example. Berikut contoh lainnya. S-nya input enter a string. If Python in S, maka print Python is in S. Oke. Nah, else jika tidak, maka print Python is not in S. If you run the program by entering ketika Anda menjalankan program dan memasukkan kata welcome to Python sebagai string, maka the program should display akan menampilkan Python is in welcome to Python. Jadi welcome is in ya, karena ada nama Python di sini. Oke, 8.2.7 comparing strings. Ya, membandingkan string. You can compare strings by using the comparison operator ya, sama dengan ganda ini double, tidak sama dengan, ini lebih besar sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Introduced in section 4.2, jadi dikenalkan di bagian 4.2. Python compare string by comparing their corresponding characters and it does this by evaluating the characters numeric code. Jadi Python membandingkan string dengan membandingkan karakter yang sesuai. Dan ini dilakukan dengan mengevaluasi kode numerik karakter tersebut. For example, A kecil ya is larger than A besar because the numeric code is A kecil adalah lebih besar daripada numerik code, kode numerik untuk A besar. Lihat appendix B, the ASCII character set to find the numeric codes for karakter. Jadi untuk menemukan kode numerik dari sebuah karakter. Suppose you need to compare the string S1 Jane with S2 Jack ya. Nah, anggaplah misalkan Anda perlu membandingkan string S1 itu Jane dan S2-nya Jack. The first two character J vs J ya.
from S1 dan A compared. Jadi karakter first two karakter, jadi dua yang pertama karakter itu dibandingkan. Ya. Because they are equal, karena mereka sama, maka the second two karakter A juga dibandingkan. Because they are equal sama, maka the third two karakter dibagikan, ya. Yaitu di sini Jane N lawan K. A compared, yang dibandingkan. Karena N lebih besar greater ASCII nilainya daripada K, maka S1 mengatakan greater than, lebih besar daripada S2. Jadi berdasarkan kode numerik dari karakter ASCII tadi. Oke, green apakah sama dengan glow? False, salah. Green apakah tidak sama dengan glow? Betul, true. Green lebih besar dari glow? True. Green lebih besar sama dengan glow? True. Green kurang dari glow? False. Green kurang dari sama dengan glow? False. AB kurang dari sama dengan ABC? True. Ya. Seperti itu. Oke. Here is another example. Ini contoh lainnya. S1 input enter the first string, S2 input enter the second string. If S2 kurang dari S1, maka S1, S2 sama dengan S2, S1. Print the two string are in this order, S1, S2. Jadi di sini masukkan dua string pertama, string kedua, maka jika string S2 kurang S1, maka dibalik. S1, S2 sama dengan S2, S1. Ini adalah swap, ya, jadi dibalik. If you run the program by entering Peter and John, S1 is Peter, S2 is John, line 1, 2, ya. Jika kamu menjalankan program memasukkan Peter dan John, S1 untuk Peter, S2-nya sama dengan John, maka karena S2 kurang dari S1, maka is true, line 3 pada baris 3. Ya, they are swapped in line 4, maka dia akan di-swap, dipindah di line 4. Therefore, the program display the following message in line, ya, in line. Jadi maka dari situ oleh karena itu program akan menampilkan pesan berikut di baris yang ke-6, yaitu the two string are in this order, John, Peter. Nah, tadi kan masukkan Peter, John kan, John, Peter. Balik. Oke, kemudian 8.2.8 tentang iterating a string. Jadi a string is tentang apa? Iterasi string, ya. A string is iterable. This means you can use for loop to transfer all characters in the string sequentially. For example, the following code displays the character in the string S. For CH is S, print CH. You can read the code as for each character CH in S print CH, ya. Ini maksudnya string itu adalah dapat diiterasi. Ini berarti Anda dapat menggunakan loop for, jadi pengulangan for untuk melintasi untuk apa ya, transverse untuk atau menggunakan semua karakter di dalam string secara berurutan. For example, sebagai contoh, kode berikut ini menampilkan semua karakter di dalam string S. Jadi for CH in S, print CH. You can read, maka you can read the code S for each character CH is S in S, print CH. Jadi maksudnya Anda dapat membaca kode tersebut sebagai untuk setiap karakter CH di dalam S, karakter CH dalam S, maka cetaklah CH. The for loop does not use indexes to access karakter. Ya, jadi loop for itu tidak menggunakan indeks untuk mengakses karakter. However, you still have to use index if you wish to transfer the characters in the string in a different order. Jadi, namun Anda tetap harus menggunakan indeks jika ingin melintasi karakter dalam string dalam urutan yang berbeda. For example, the following code displays the characters at odd numbered position in the string. Sebagai contoh, kode berikut menampilkan karakter pada posisi ganjil dalam string. Maka dikasih len S panjangnya naiknya 22, maka SI. Kita tampilkan nanti SI untuk menampilkan karakter di I ini, ya. The code uses variable I as an index for string S. I is initially nil, then increment by 2 successively before it reaches or exceeds len S. For its value I
SI is printed. Jadi kode tersebut menggunakan variabel I sebagai indeks untuk string S. I awalnya bernilai 0, kemudian bertambah 2 secara berurutan sebelum mencapai atau melebihi len-nya S, jadi panjang S. Untuk setiap nilai I, SI dicetak. Oke. 8.2.9 Testing string. The str class has many useful method. Jadi kelas str itu mempunyai banyak metode yang berguna. Ya. The method in figure X.4 test the characters in the string. Jadi metode pada dalam gambar 8.4 digunakan untuk memeriksa karakter di dalam string. Contoh gini ya, ada is alnum, is alpha, ya ada is digit, is identifier, is lower, is upper, is space. Ya. Oke, apa saja nanti contohnya. Is alnum itulah mengembalikan true jika karakter di dalam string adalah alphanumerik dan there is at least one karakter. Jadi sedikitnya satu karakter. Ya. Belum alphanumerik bukan ya. Oke. Dan lain sebagainya ya, kayak digit, identifier, lower, ini huruf kecil, upper, huruf besar, is spasi, apakah itu hanya white spasi, spasi aja kosong ya, kemudian is digit, apakah ini number karakter, is alpha ini apa alfabetik, ya, dan lain sebagainya. Oke, here's some examples of using the string testing method. As welcome to Python, is unknown false. Welcome is alpha true. Kenapa? Karena ini alfabetik ya. 2012 titik is digit true, betul. First number is identifier false. Identifier di sini string adalah merupakan Python identifier. S lower s dot s lower s-nya ini welcome, betul ya kan, true. S upper false, S spacey false ya. Maka S unknown return false line 2 because S contains spacey. Jadi apakah S dot is alnum ini akan mengembalikan nilai false karena S berisi spasi. Which are not letter or numeral. Jadi itu bukanlah huruf atau angka ya. Welcome content or letters. Jadi welcome berisi semua letters. So welcome is alpha return true. Jadi akan dikembalikan dalam bentuk true. Jadi welcome ini merupakan teks ya, berbasis teks. Maka huruf, maka welcome itu dalam is alpha akan mengambilkan true, betul. Since 2012 ya, content or numeral berisi semua numerik ya, maka 2012 is digit return mengembalikan true, dia akan mengembalikan nilai true. And because first number kan, karena first number content spasi ada spasinya di sini, it is not an identifier ya. So first number is identifier return false, maka dia identifier kan harus nama nggak boleh ada spasi kan, ya kan? Nama kan nggak boleh ada spasi, harusnya digabung. Karena dia ada spasinya, maka dia mengatakan false. Here is another example. S 2011 ya. If S is digit, maka is a numeric string. The code display 2011 is a numeric string. Ya kan? Dia cek dulu 2011, ternyata itu ada is digit, adalah digit, maka ya dia adalah numeric string. Oke, lanjut 8.2.10. X.2.10 searching for substring. Jadi mencari substring, bagian dari string ya. You can search for a substring in a string by using the method in figure X.5. Nah, itu bisa and wait itu mengembalikan true jika stringnya itu berakhir di substring di S1. Jadi di akhir dari substring. Start with itu di awal. Find dia mengembalikan lowest index, indeks terendah, di mana S1 dimulai in the string, atau -1 jika S1 tidak ditemukan dalam string ini. R find ini mengembalikan indeks terbesar ketika S1 mulai di awal string ini, atau -1 jika S1 tidak ditemukan di string ini. Count substring return the number of non-overlapping occurrence of this substring. Jadi dia akan menghitung
jumlah ya, number of non-overlapping, nama-nama ya yang ada dari substring. Oke, here are some examples of using the string shared method. As welcome to Python, as end with ton, apakah dia di akhir ton, betul ya, ton, maka true. Start with good, apakah false, nggak ada, di depannya nggak ada good. Ya, as find com, ada com, ada, oke, fine. Maka dia jawab 3, dia mengembalikan sini 0, 1, 2, nah 3. 0, dia kan masuk 0 dulu, 0, 1, 2, 3 di sini. Oke, as find become, apakah ada become? Nggak ada, ya kan? Maka dia main 1. As find O, kita cek O. O, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di 5 ya di sini. Ada 17 ya, O. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, 5. O. O itu apa? Find itu high index. As a start is string. Jadi high index, indeks yang paling besar di sini. R. Oh, dia paling indeks yang paling besar ya. Kalau di sini kan, nah ini Python ini. Ada 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 itu. Oke, kenapa kok 17? Nah, nanti kita hitung dulu. Nanti ada penjelasannya. Ada skon O, maka jawabannya 3. Kenapa O-nya ada 3? Welcome to Python. Ya, oke. Ya, cek sekarang ini penjelasannya. Since come is found in string S at index 3, maka S.find com return 3. Karena datang com ya itu ditemukan di dalam string S pada indeks 3, maka S.find com itu akan mengembalikan nilai 3. Because the first occurrence of substring O from the right is at index 17, maka 17 S find O return 17. Oke. Karena kemunculan pertama substring O dari sebelah kanan berarti di indeks 17, maka rs.rfind itu O mengembalikan nilai 17. Oke. Inline s.find become return -1 because become is not in S. Jadi pada saat S find become itu menjadi -1 mengembalikan nilai -1, maka artinya bahwa become tidak ada di dalam S. Inline 12 scon O return 3 because O appears 3 times in S. Jadi count O itu menunjukkan berapa jumlah yang muncul. Maka dikatakan dia mengatakan 3. Kenapa? Karena huruf O ditampilkan 3 kali di S. He is another example. S input enter a string. If S start with com, ya, S print S begin with com. S end with R, ends with R. Contoh, print A appears scon A time in S ya. If you enter computer when running the code it display. Jadi ketika kita mengetikkan komputer, maka jawabannya komputer begins with com. Oke. Kemudian komputer end with R. Oke, semua. Dan terakhir E appears, E ditampilkan scon sebanyak E itu ada 1 kali time in komputer. Jadi tampilan seperti itu. Oke, 8.2.11. You can make a copy, converting string. Mengubah string, mengkonversi string. Ya. You can make a copy of a string by using the method shown in figure X.6. This method let you control the capitalization of letter in the string's copy or to replace the string entirely. Anda dapat membuat salinan string dengan menggunakan metode yang ditunjukkan pada gambar 8.6. Metode ini memungkinkan Anda mengontrol penggunaan huruf besar, huruf kecil pada string atau mengganti keseluruhan string. Oke, capitalize membesarkan semuanya, lower first karakter ini capitalize itu karakter depan ya yang diperbesar. Lower huruf kecil semua, upper huruf besar semua, title, judul. Jadi first letter. Jadi huruf pertama. Capitalize in each word, setiap
kata, dari setiap kata huruf besar swap. Itu masuk di apa itu? Titel ya. Swap case ini mengembalikan return a copy of the string in which lowercase letter are converted to uppercase and uppercase to lowercase. Jadi dibalik. Jadi yang huruf besar jadi kecil, yang huruf kecil jadi besar. Replace old new, maka akan mengembalikan return a new string that replace all the occurrence of the old string with a new string. Jadi misalkan replace ya diganti dengan yang baru. Nah, teks yang baru diganti dengan teks yang lama diganti dengan yang baru. The capitalized method return a copy. Ya, a copy in which the first letter in the string is capitalized. The lower and upper method return a copy of the string in which all letters are in lowercase or uppercase. The title method return a copy of string in which the first letter in each word is capitalized. The swap case method return a copy of the string in which the lowercase letter are converted to uppercase and the uppercase letter converted to lowercase. The replace all, new method return a new string that replace the substring old with substring new. Here are some examples by using this method. Nah, jadi capitalize tadi mengembalikan di setiap huruf first letter dari string. Jadi huruf pertama dari string itu huruf besar. The lower upper itu mengembalikan untuk huruf lowercase dan uppercase. Jadi untuk huruf besar dan huruf kecil. Ya, huruf lower untuk huruf kecil, upper untuk huruf besar maupun jadi besar. Kemudian the title method ini nanti setiap kata dari setiap huruf pertama dari tiap kata akan di capitalize, diperbesar. Swap case ini artinya kalau hurufnya huruf besar maka dijadikan huruf kecil, kalau huruf kecil dijadikan huruf besar, diganti. The replace artinya menggantikan string yang lama dengan yang baru. Oke, seperti ini. Welcome to Python is capitalized. Welcome to depannya saja welcome. As title semua depan to Python. New England is lower jadi kecil semua. Upper New England huruf besar. As swap case New England dibalik. Ini kan New England tadi kan aslinya nih New England ini dibalik. New England. As replace England Haven maka New Haven. Jadi mengganti kata England dengan Haven maka New Haven. S-nya apa? Tetap kan New England. Jadi dia tidak merubah nilai asli ya S. Oke. Kita lihat di sini ada catatan. As stated earlier, a string is immutable. Now, the method of the str class change the content of the string instead. This method create new string as shown in preceding script. S is still New England. Line 2122 after applying the method as lower as upper as swap case and as replace. Jadi artinya seperti yang dijelaskan sebelumnya, string ini bersifat tidak dapat diubah. Tidak ada metode dalam kelas str yang mengubah isi dari string. Sebaliknya, metode ini membuat string baru seperti yang ditunjukkan dalam script sebelumnya. S masih bernilai New England sebelum menerapkannya metode as lower, as upper, swap case, dan replace England ke Haven. Oke, 8.2.12. Stripping white space karakter from a string. Membuang karakter white space dari string. You can, spasi maksudnya, you can use the method in figure 8.7 to strip white space character from the front and or boot the front and end of a string. Recall that the character tanda kosong T, F, R atau N. I call it white space character. Oke. Anda dapat menggunakan metode pada gambar 8.7 untuk membuang karakter white space dari awal akhir atau keduanya, depan dan belakang ke sebuah string. Ingat bahwa karakter tanda petik kosong ya, garis miring T, garis miring F, garis miring R, dan garis miring N disebut karakter white space. Maka caranya menggunakan lstrip, jadi artinya mengembalikan a string return a string with the leading white space karakter remove it. Jadi di sini dimulai dari leading white space ya. Artinya dimulai dari awal. Lstrip ini trailing white space karakter remove it. Jadi strip dilihat dari kanan. Leading, trailing, kemudian strip. Nah, ini menghapuskan white space ya, di sebelah kanan. Coba kita lihat di sini contoh
Here are some example of using the string stripping method. Jadi di sinilah contoh menggunakan stripping. Contoh, welcome to Python T ya. Maka SL strip, maka S1-nya welcome to Python. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Ini menghilangkan yang sebelah kiri. Ya, kan di awal. Kemudian R strip yang sebelah kanan. Apa space-nya T? Hilang. S strip hilang semua. Depan kan. Ya. Depan sama kiri. Oke. Maka in line 2, SL strip the word spasi ya, karakter in S from the left. In line 5, SL strip the word spasi karakter in S from the right. In the line X, S strips the word spasi karakter in S from both the left and right. Jadi pada baris kedua, L strip membuang karakter white space di S seri sebelah kiri. Kalau baris kelima, R strip membuang karakter white space di S di seri sebelah kanan. Pada baris ke-8, S dot strip membuang karakter white space di S dari kedua sisi kiri maupun kanan. Note, catatan, the stripping method only strip the white space karakter in front and of string. The white space character surrounded by non-white space character are not stripped. Jadi metode menghilang hanya membuang karakter ya, white space di depan dan akhir string. Karakter white space yang diapit oleh karakter non-white space tidak dibuang. Jadi hanya awal sama akhirnya saja. Oke, tips. It's a good practice to apply the strip method and on an input string to ensure that any unbounded white space character at the end of the input are stripped. Dianjurkan untuk menerapkan metode strip pada string input untuk memastikan bahwa karakter white space yang tidak diinginkan di akhir input dibuang. Oke, terakhir 8.2.13 yaitu tentang formatting string. You can use the method in figure X.X to return formatting string. Jadi memformat string, Anda dapat menggunakan metode pada gambar 8.8 untuk mengembalikan string yang diformat. Contoh, center, itu akan menggambarkan string di centered in field of the given weight. Jadi akan menaruh di tengah-tengah. L-just, dia left justified, jadi rata kiri. R-just, right justified, ya, sesuai dengan lebarnya string ya. Format, jadi dia format string. Oke, here are some example that use center, L-just, and R-just method. Contoh welcome. Welcome, S centernya 11, artinya kalau dia ada karakternya 11, maka dia akan di tengah-tengahnya 11. Nah, ini sisanya ada white space. Sedangkan L-just di kiri. Dia dan sisanya taruh di kanan. R-just dari kanan, dia di posisinya di kanan, ada sisa. Kenapa? Karena 11 ini. Jadi panjangnya 11. Width-nya 11. In line 2, S center 11 place S in the center of a string with 11 karakter. Jadi di baris kedua, S center 11 menempatkan S di tengah string dengan 11 karakter. Pada inline 5, S.L-just 11 place S at the left of a string with 11 karakter. Jadi pada baris L-just itu menempatkan apa itu karakter ya, menempatkan S di sisi kiri string dengan 11 karakter. Pada baris 8, inline 8, R-just place S at the right of string with 11 karakter. Jadi pada baris ke-8, .r-just itu menempatkan S di bagian kanan, di string ya bagian kanan, dengan string dengan 11 karakter. Oke, section 3.6 introduce the format function for formatting a number of a string. The str class has a format method covered in supplement 2.c, which is very similar to the format function. Di bab 3.6 memperkenalkan fungsi format untuk memformat angka atau string. Kelas str memiliki metode format yang dibahas dalam lampiran 2.c yang sangat mirip dengan fungsi format. Baik, itu sementara di pertemuan kita hari ini di episode yang ke-36 ya. Alhamdulillah sudah masuk di sini, kita sudah ke halaman 252. Insyaallah di episode berikutnya kita akan membahas tentang ini 8.3 case study.
bagaimana checking Pauline terus. Ya, seperti itu. Sudah studi kasus. Baik, tetap semangat belajar Python insya Allah karena Python itu mudah, simpel dan menyenangkan. Dan tetap semangat kita belajar khatam Python. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.